buat cepet-cepet balik dari kampus. Takutnya ada kenapa-kenapa. Gak lama teman wanitanya ini nelpon, ada seorang pria nih yang gak tahu itu mahasiswa bukan, datang ke dia. Katanya, "Mbak, mau buru-buru banget, mau beneran pulang karena emang pengen pulang, atau pengen pulang karena udah dikasih tahu?" Pas dia lihat sosok pria itu mengambang dengan cuma sebatas perut, men. Halo Nobi Geng, sebelum gue mulai video konten kali ini, kalian bisa bantu share, like, komen, dan subscribe channel YouTube Hanobi biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Jangan di skip. Ayo Hanobi Geng, balik lagi di Hanobi channel. Seperti biasa, kembali lagi dengan gue di Hanobi Info, Hanfo. Hanfo kali ini kita menyajikan sebuah konsep yang menurut gue seru sih, tentang kampus-kampus yang menurut Hanobi horor. Mau tahu kisah selanjutnya kayak gimana, bakalan serunya kayak apa? Tonton sampai habis, oke? Jangan di skip. Universitas terhoror menurut Hanobi. Universitas yang pertama, Universitas Indonesia. Siapa yang gak kenal UPI? Universitas yang ada di Depok ini selalu menjadi primadona bagi seluruh masyarakat yang setelah UN habis SMA pasti pengen ke UPI. Bener gak? Selain menjadi primadona, kampus ini juga menyimpan banyak misteri. Misterinya yang paling terkenal, salah satunya di sekitaran ruang rektor yang ada di kampus tersebut. Kisahnya nih yang cukup melegenda, yang banyak orang-orang atau mahasiswa yang pernah melihat sosok gadis korban bunuh diri. Gak banyak juga mereka melihat sosok ini tuh kayak berjalan tertati-tati dengan kepala yang terkulai. Sosoknya ini yang katanya, yang orang pernah lihat ya, jujur belum pernah lihat, yang katanya itu kulitnya pucat, bibirnya biru, dengan lidah yang terurai. Ya, lu tahu sendiri kan kalau bunuh diri pasti lidahnya keluar. Dan ada satu cerita lagi yang mungkin kalian orang atau mahasiswa UI pasti kalian pernah dengar ya, soal gedung, salah satu gedung gitu di UI yang mempunyai gong. Nah, gongnya ini setiap malam katanya bunyi sendiri. Gue juga nggak tahu itu bener apa enggak. Yang kedua, Institut Teknologi Bandung. Selain UI, kita juga bahas ITB. Ya, ITB Teknologi. Kaitannya dengan anak-anak muda nih biasanya nih yang paling tertarik. Kisah horor dari kampus ITB ini di saat malam keakraban atau fancy night gitulah. Nah, di malam keakraban ini otomatis yang datang itu kan para mahasiswa. Konon katanya di setiap fancy night ini selalu ada kakek-kakek dan anak kecil. Ya nggak mungkin juga dong lagi fancy night ya kan, malam-malam ada engkong-engkong, ada kakek-kakek gitu sama anak kecil. Kalian percaya gak tuh? Yang ketiga, Institut Pertanian Bogor. Selain di ITB, kita juga bakal nyajiin di IPB. IPB, siapa yang gak kenal IPB kan? 3 kampus ternama dari UI, ITB, IPB. Institut Pertanian. Pasti orang-orangnya suka bercocok tanam. Kalian yang punya cita-cita ke IPB, kalian harus mikir-mikir dulu deh kalau berceritain kisah horornya. Jadi tuh ada asrama yang khusus buat orang nginep ya, mahasiswa nginep di tempat tersebut, di sekitaran ya lantai 5 lah, di lantai teratas. Nah itu segerombolan orang-orang lagi pada main kartu Uno. Lagi saking asiknya main kartu Uno sampai mereka tuh lupa
kalau ada jendela yang di luar, arah luar gitu, belum ditutup. Nah, saking asiknya nih, ada suara bapak-bapak dari luar jendela yang ngomongnya tuh kayak gini, "Dek, kalau main jendelanya ditutup dulu, ini masih kebuka." Nah, saking asiknya nih, mereka cuma mengiyakan, dan baru mereka sadar bahwa mereka ada di lantai paling atas dan gak mungkin juga ada orang dari luar. Kalau kalian percaya gak kalau soal gitu? Kalau gue sih percaya, karena gue pernah, bukan di kampusnya ya, tapi di hal lain. Yang keempat, Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya adanya di Malang, karena dulu gue pernah studi tour ke sana. Tempatnya ya cukup asik sih kalau gue bilang kalau siang, tapi kalau malam enggak deh, karena banyak pohon gede. Kisah horor di Brawijaya tepatnya ada di sekitaran gedung Fakultas Kedokteran yang menurut ceritanya nih, seorang mahasiswa yang lagi duduk sendirian di taman. Nah, ada mahasiswa yang baru pulang atau baru ya habis kerjain tugas lah di kampus, kayak gimana sih kalau kejar tayang gitu, deadline. Nah, si mahasiswa ini tegur nih, "Bro, ngapain kok masih duduk? Ayo pulang, udah malam." Pas ditegur, si mahasiswa yang lagi duduk itu nengok dengan muka yang rata, tanpa hidung, tanpa mata, tanpa mulut. Yang kelima, Universitas Diponegoro. Dilansir dari salah satu situs berita yang katanya pernah ada mantan mahasiswa S2 di salah satu fakultas yang pernah mendengar suara kayak cakaran di salah satu triplek dinding. Bukan cuma di gedung S2 ya, di S1 juga katanya di lantai 2 dan di lantai 3-nya itu sering terlihat lah sosok hantu muka rata, anak kecil dengan bola mata yang melotot, dan hantu-hantu lainnya seperti kuntilanak. Bukan hanya di fakultas tersebut, ada juga di fakultas lain yang belum direnovasi dulunya ya, di gedung B101 katanya. B101 yang konon katanya ada penjaga sosok wanita yang menyerupai kuntilanak. Ya walaupun kisah itu nggak terlalu menyeramkan, tapi buat mereka yang pernah melihat, menyisakan kisah horor tersendiri buat mereka masing-masing. Buat yang pernah melihat, kalau yang belum nggak tahu. Yang keenam, Universitas Airlangga di Surabaya. Di universitas ini ada kisah hantu yang melegenda, yaitu hantu wanita menangis di parkiran apa dari taman gitu kan, taman enak ya. Nah, balik lagi nih, di Universitas Airlangga ini yang katanya kalau lu di parkiran terus lu dengar ada suara wanita menangis, jangan sekali-sekali lu nengok ke belakang atau lu cari di mana letak suara tersebut, karena ada salah satu mahasiswa yang nekat, dia mencari sosok itu dan dia melihat sosok wanita dengan pisau yang sudah menancap di perut. Nancap di perut bro, hamil mungkin. Back to topic. Yang konon katanya tuh sebelum jadi lahan parkiran di Universitas Airlangga itu tadinya kayak masih pepohonan, jadi mungkin dia bunuh diri di pepohonan tersebut. Ya, gue nggak tahu. Yang ketujuh, Universitas Negeri Malang. Nah, kita ke Jawa Timur. Ya, emang dari Jawa Timur sih. Paham. Di Universitas Negeri Malang ini, jadi tuh kisahnya ada satu mahasiswi yang masih ya menikmatilah, ibaratnya kayak ya apalah, kayak belajar gitu lah intinya. Dan tiba-tiba ada teman wanitanya yang nelpon dia buat cepet balik dari kampus, takutnya ada kenapa-kenapa. Gak lama teman wanitanya ini nelpon,
ada seorang pria nih yang nggak tahu itu mahasiswa atau bukan, datang ke dia, katanya, "Mbak, mau buru-buru banget, mau beneran pulang karena emang pengen pulang, atau pengen pulang karena udah dikasih tahu?" Pas dia lihat sosok pria itu mengambang dengan cuma sebatas perut, men. Wah, gue merinding sih bacanya, sumpah, ini malu-malu. Yang ke-8, Universitas Negeri Semarang. Dari ke-8 universitas ini yang gue bacain tadi, menurut gue ini kisah paling horor. Wah, ini lebih berani sih sejujur. Gimana ya gue mau ceritainnya? Ini terpaksa aja sih buat sekitar info, tapi maaf kalau salah ya dari tadi. Jadi itu yang katanya ada satu mata kuliah yang diundur sampai jam 5:30 lah sebelum maghrib. Nah, mahasiswa ini datang di kelasnya udah pas waktu nih. Dia lihat ada dosennya di depan. Nah, lihat ada dosennya ada di depan kelas, otomatis semua mahasiswa dan mahasiswa itu masuk ke dalam. Dan gak lama pas pelajaran masih berlanjut, salah satu mahasiswa ada yang ditelepon oleh dosen yang lagi ngajar. Masuk akal gak? Dengerin terus, oke? Gak lama habis ditelepon, dosen itu ngomong bahwa mata kuliah hari ini ditiadakan. Loh, ketua kelasnya ngomong lagi nih ke dosen, "Pak, tapi bapak udah di kelas." Dosennya balas lagi, "Coba kamu lihat kakinya napak apa enggak." Pas ketua kelas nengok ke bawah dengan pura-pura jatuhin pulpen, kalau nyontek gimana sih, jatuhin pulpen ke bawah. Nah, dia ngelihat dosen tanpa kaki. Wah, bukan di situ doang, men. Saking udah taunya nih ketua kelasnya, dia ngasih kayak kabar gitu melalui handphone bahwa teman-teman dari paling belakang keluar ya satu-satu, perlahan-lahan bergantian gitu setelahnya, tapi tungguin di luar. Nah, dimulai tuh dari yang paling belakang sampai sisa si ketua kelas. Gak lama si dosen palsu itu ngedatengin ketua kelas sambil ngomong, "Kamu sudah tahu ya?" Elah, merinding, men, sumpah. Nah, gimana tuh tadi kisah contohnya? Kisah universitas yang gua kasih tahu. Jadi kalau menurut kalian ada yang lebih dari ini, kalian bisa komentar di bawah, oke? Buat mahasiswa UI atau ITB, IPB, Diponegoro, Erlangga, Universitas Negeri Semarang yang paling horor, kalian bisa komen di bawah. Maaf juga kalau gue punya kesalahan atas apa berita ini bener apa enggaknya, gue juga belum tahu, oke? Jadi sekian aja Hanpo hari ini. Jangan lupa kalian share, like, komen, dan subscribe channel YouTube Hanobi biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke? See you on the next night.